kedua mempelai akan memasuki ruangan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini Sabtu 20 November 2021 kita semua akan menyaksikan dipersatukannya saudari kita yang terkasih, Saudara Ayub dan Saudari Sanje. Biarlah acara yang sakral ini kita bisa ikuti, karena saya tahu kita semua berbahagia, tapi terlebih juga Roh Kudus dan Tuhan hadir untuk menjadi saksi di mana mereka berdua akan mengikat perjanjian jadi suami istri. Mari dengan hormat saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri saat kedua mempelai memasuki ruangan, supaya kita memberikan juga rasa hormat kita kepada Tuhan yang hari ini kita tinggikan. Terima kasih Bapak Surgawi untuk kesempatan pagi hari ini kami akan menjadi saksi dipersatukannya kekasih-kekasih kami. Kami akan memulai acara ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Silakan. Puji nama Tuhan, di hari yang berbahagia ini, di dalam kebahagiaan mempelai berdua, mari kita sama-sama memuji kebaikan Tuhan. Kita ikut menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan mempelai berdua. Puji nama Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan, ku ada
sesuai dengan lagu yang kami tadi ucapkan dan nyanyikan Tuhan. Inilah yang keluar dari bukan sekedar ucapan bibir, tapi tulus dari hati kami. Kami berterima kasih untuk kasih anugerah-Mu. Terlebih hari ini kepada Ayub dan Sanje, tapi juga untuk setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau sungguh baik. Dan biarlah hari ini kami bisa menikmati acara yang indah ini menjadi saksi, tapi juga kami menerima berkat karena firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Itu yang selalu menguatkan kami dan khususnya kedua mempelai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, Saudara Ayub dan Sanje, ya, hari ini hari yang berbahagia ya. Saya percaya kita semuanya yang udah menikah ingat betapa berdebar-debarnya kita mau untuk mengucapkan janji nikah. Bukan sekedar di hadapan manusia atau di depan saya atau di depan keluarga dan jemaat, tapi di depan Tuhan. Dan saya percaya bahwa pernikahan itu adalah idenya Tuhan, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau firman Tuhan katakan tidak baik kalau manusia itu sendiri. Tuhan berkata kepada Adam, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu pula yang Tuhan sudah katakan di dalam hati kedua anaknya, yaitu Ayub. Pasti Ayub kepengen ya, satu hari siapa sih penolongku ya, pasti dalam hati sudah bertanya-tanya, benar ya. Dan akhirnya Sanje juga di tempat yang sangat jauh, berbeda pulau, tapi bertemunya di Surabaya City Blessing untuk dipersatukan dalam pernikahan kudus. Kalau dengar kesaksian kalian, saya diberkati bahwa sesungguhnya pernikahan itu idenya Tuhan ya. Tuhan mempertemukan kalian secara ajaib ya. Dan Ayub hari ini lihatlah, Sanje cantiknya luar biasa ya. Pasti deg-degan gitu ya. Tapi saya salut dengan Ayub karena dia mengerti apa itu kecantikan batiniah. Secara fisik orang tuh bisa cantik gitu, tinggi, kurus gitu ya. Bulu matanya lentik, rambutnya ikal, cantik. Tapi satu kali semuanya itu loh akan berlalu. Ada saatnya secara jasmani kita itu tidak sedap lagi dipandang ya. Tapi kecantikan batinnya itu luar biasa. Dan itu yang ada di dalam diri Sanje, dan saya menghargai Ayub melihat kecantikan batiniah dari Sanje. Saya hormati itu. Dan juga Sanje, saya kan udah meskipun nggak banyak berbicara, tapi saya udah beberapa kali bertemu dan berbicara hati dengan saudara Ayub. Saya merasa Ayub ini orangnya itu mirip dengan Pastor Sam. Nomor satu, sabarnya, ramah, baik, suka menolong. Kelebihan ini, puji Tuhan, itu suatu yang Tuhan berikan kepada mereka berdua ya. Melihat suami yang menerima apa adanya. Betul? Dan hari ini Tuhan mau mempersatukan sehingga mereka harus meninggalkan, Ayub harus meninggalkan keluarganya. Ini sangat biblikal nih kalau Ayub meninggalkan keluarganya dan bersatu dengan istrinya yang ada di Surabaya. Sekarang masih calon istri, sebentar lagi udah sah istri. Tapi biarlah hari ini saya ingatkan bahwa kasih Kristus adalah dasar pernikahan yang kokoh. Saya tahu kalian saling mengasihi. Buktinya lautan yang begitu besar pun dikarungi sampai dijalanilah ya, akhirnya sampai juga Ayub ke kota Surabaya ini. Tapi kasih Kristuslah yang harus jadi dasar pernikahanmu yang kokoh ya. Nanti di dalam pernikahan waktu kita udah mulai menjalankan, kita tahu bahwa semua bisa berubah, situasi berubah. Tadi saya ngomong kalau
kepribadian, maksudnya secara fisik kita berubah, tapi situasi bisa berubah. Karena kita juga ada di masa pandemi yang benar-benar juga membuat kita goncang, semuanya bisa nggak pasti. Tapi ada satu yang pasti, yaitu kasih Tuhan. Nah, hari ini saya cuma mau katakan bahwa untuk Sance, satu hal, kemenanganmu sebagai istri itu adalah kalau kamu tunduk kepada Ayu, ya. Saya tahu Sance orangnya ulet, tekun, apa aja bisa dilakukan. Dengan segala keterbatasannya, dia melakukan banyak hal yang kita nggak lakukan. Banyak hal yang saya lihat kita mestinya bisa melakukan, tapi kita nggak lakukan karena ya nggak mau aja. Tapi dia kokoh, teguh, bisa melakukan sesuatu, menjual produk, membuat sesuatu, dijual, dan tidak mengharapkan belas kasihan orang, itu dia. Tapi Sance, kemenangan seorang istri itu waktu dia tunduk pada suaminya. Itu kemenanganmu, ya, karena dalam beberapa hal kamu tuh lebih ulet, lebih bisa melakukan ini, ya kan, kamu pandai berbisnis gitu. Nah, kalau kemenangan suami gimana? Kemenangan suami itu saat ia mengasihi istri, mengasihi, ya, firman Tuhan katakan kamu harus mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dan menyerahkan dirinya. Teladan yang Tuhan minta itu mengasihi, bukan seperti di film-film. Ya, aku mengasihi engkau, engkau mengasihi aku. Kalau aku mengasihi, kamu mengasihi. Kalau kamu nggak mengasihi, aku juga nggak mengasihi. Kalau kamu nggak setia, aku juga nggak setia. No, tapi firman Tuhan katakan, biarlah kita ini suami-suami, kemenanganmu adalah saat kamu benar-benar mengasihi istri. Firman Tuhan katakan loh, bahwa istri itu harus dihormati. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan hormati istri sebagai teman pewaris kerajaan. Pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ternyata gara-gara kita nggak menghormati, nggak mengasihi istri, doa kita bisa terhalang loh bapak-bapak, ya. Tapi istri-istri juga tunduk, mengasihi, merawat, menerima, tahu bahwa kita dari background yang berbeda, ya, dua keluarga yang berbeda, dua temperamen karakter yang berbeda, sekarang tinggal serumah. Nah, yang dulunya nggak kelihatan jeleknya sekarang tuh kelihatan. Tapi untuk itulah kalian menikah. Sebetulnya tujuan pernikahan bukan supaya kalian bahagia. Orang yang menikah gara-gara tujuannya supaya bahagia, saya jamin mereka tidak akan bahagia. Karena pernikahan adalah suatu tempat di mana kita itu benar bersatu dengan kasih Kristus yang mempersatukan, dan di situ ada sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Dengan melihat kelemahan masing-masing kita terima, dan melihat bahwa di dalam prosesnya suami istri itu ada gesekan. Gesekan panas gak? Panas. Tapi tambah panas, tambah bersatu. Di situ indahnya. Jadi kalau dua pribadi yang tidak bahagia berpikir saya mau menikah supaya saya bahagia, kasihan, tidak akan bahagia. Makanya saya selalu katakan benar ya, sebelum menikah harus bahagia dulu. Bahagia seperti air di gelas penuh. Ya, luar biasa. Tapi kalau ini satu penuh, satu setengah. Makanya cocok, soalnya apa? Seneng yang setengah ini, karena apa? Selalu dipenuhin. Ya, seneng dilayani, seneng dikasih, tapi akhirnya nggak penuh lagi yang ini penuh. Tapi kalau dua-duanya penuh, itu yang namanya kesatuan yang utuh. Karena kita bahagia terlebih dahulu. Kita punya Tuhan Yesus yang membuat kita utuh. Kita udah bahagia dulu. Ya, udah sejahtera dulu. Menikah adalah sebuah proses, otomatis ada keindahannya. Otomatis disinilah dijadikan tempat di mana terjadi apa yang Tuhan berkati engkau dengan keturunan, supaya maksud Tuhan terjadi. Hari ini siap ya untuk mengucapkan janji nikah? Siap? Udah? Oke, siap, dan jemaat juga siap untuk menyaksikan. Ayo, kita sebentar lagi akan menyaksikan, biarlah Bapak Ibu yang jadi saksi dipersatukannya kedua mempelai. Haleluya, amin.
Saya minta untuk kalian saling berhadap-hadapan dan saya akan membimbing kalian untuk mengucapkan janji nikah. Ya. Pertama-tama yang akan mengucapkan janji nikah adalah, ya tunggu dulu, saya akan bacakan dulu, nanti kalau bersedia baru nanti kamu ucapkan janjimu ya. Oke, siap Bapak Ibu menyaksikan ya, kedua mempelai ini. Oke, pertama-tama saya tanya dulu kepada Saudara Ayub ya. Saudara Ayub, apakah engkau mau berjanji di hadapan Tuhan dan segenap jemaatnya untuk menjadi suami dari Sance yang tangannya engkau ya, tolong. Nah, yang tangan kanannya engkau pegang, mengikatkan diri menjadi satu daging, mengasihi Sance seperti Kristus mengasihi gerejanya, melindunginya, menghargainya, menyediakan segala kebutuhannya, meninggalkan segalanya dan bersatu hanya dengannya, baik dalam keadaan suka maupun duka, sakit ataupun sehat, baik ataupun buruk, dan setia kepadanya sampai Allah oleh kematian saja memisahkan kalian. Apakah engkau berjanji? Oke, saya supaya sah saya pakai ini ya, biar dengar jemaatnya. Silakan dipegang. Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Engkau berjanji. Ya. Oke, silakan engkau mau mengucapkan janji nikahmu langsung. Tadi kan saya tanya udah bersedia. Sekarang silakan diulangi, dikatakan, Sance, aku berjanji. Sance, aku berjanji Di hadapan Tuhan. di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat untuk menjadi suami. Aku mengingatkan diri menjadi satu daging. Aku akan mengasihi sama seperti Kristus mengasihi gerejanya. Aku akan melindungi engkau, menyediakan segala kebutuhan. Aku meninggalkan segalanya dan bersatu hanya denganmu, baik dalam keadaan suka maupun duka, sakit atau sehat, baik atau buruk. Saya berjanji akan setia sampai kematian memisahkan. Sekarang saatnya Sance, saya tanya dulu ya Sance, tetap berpegangan tangan. Sance, apakah engkau berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk menjadi istri dari Ayub, mengikatkan diri menjadi satu daging, mencintainya, tunduk kepadanya sebagai kepala keluarga, merawat Ayub, meninggalkan segalanya dan bersatu hanya kepadanya, baik dalam keadaan suka maupun duka, sehat ataupun sakit, baik ataupun buruk, dan setia hanya kepadanya sampai Allah oleh kematian saja memisahkan kalian? Apakah Sance berjanji? Saya berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk menjadi istri dari Ayub. Aku mengikatkan diri menjadi satu daging, mencintaimu, tunduk kepadamu sebagai kepala keluarga. Aku akan merawatmu, meninggalkan segalanya dan bersatu hanya kepadamu, baik dalam keadaan suka maupun duka, sehat ataupun sakit, baik ataupun buruk. Aku hanya setia kepadamu sampai
maut memisahkan. Ambil. Ayub akan memasangkan cincin. Yang mana punya? Ya, pada Sanja ya. Lihat ini. Cincin ini dibuat dari logam mulia yang tak berujung dan tak berpangkal, yang menggambarkan kasih Tuhan yang benar-benar tak berkesudahan. Saya mau Ayub untuk memasukkan cincin di jari manis sebelah kiri dari Sanje, ya. Dan juga nanti sebaliknya. Kalau nggak cukup nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Cincin ini dikenakan sebagai pengingat akan pengakuan janji yang telah engkau ucapkan bagi pasanganmu di hadapan Tuhan dan keluarga. Demikian juga untuk Sance, nggak apa-apa, lepas aja sarungnya dulu, nggak apa-apa, ya. Pada Sance, saya juga mau engkau menyematkan cincin ini kepada Ayub sebagai suatu peringatan bahwa engkau sudah mengucapkan janji. Sama seperti kasih Tuhan yang tak berkesudahan, demikian kasih kalian juga. Oke. Nah, oleh sebab itu setelah kalian berdua saling menukar janji, tibalah saatnya kita akan menyaksikan mereka akan untuk pertama kalinya mengambil perjamuan kudus sebagai satu pasangan suami istri. Oke, silakan untuk menghadap ke sini. Bisakah ada kursi untuk Ayub? Ya, sambil duduk aja. Ini bisa ya. Oke. Roti yang kau pegang ini melambangkan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menanggung semua dosa dan sakit penyakit. Dia telah mati namun bangkit dan mengalahkan maut. Dengan berdua engkau memakannya, berarti engkau berdua menerima kuasa atas segala penyakit, kuasa dalam menghadapi badai kehidupan sebagai suami istri, dan beroleh bagian dalam kebangkitannya. Makanlah ini sebagai peringatan akannya. Demikian juga cawan anggur ini yang melambangkan darah Yesus, ya. Dengan engkau berdua minum dari cawan anggur ini, maka berarti engkau berdua juga boleh mengambil bagian dalam perjanjiannya. Karena hanya darah Yesus yang satu-satunya dapat mengesahkan kita untuk masuk dan bersatu menerima janji Tuhan. Haleluya, silakan. Kini tibanya saya akan mendoakan untuk kedua mempelai. Bisakah saya minta jemaat untuk bangkit berdiri? Mari kita dukung mereka di dalam doa, ya. Kita sehati untuk mendoakan pasangan yang berbahagia hari ini, karena inilah waktu yang ditentukan mereka dipersatukan. Haleluya. Bapa Surgawi, kami berbahagia hari ini bisa menjadi saksi akan dipersatukannya kedua anak-anakmu yang terkasih, Ayub dan Sance. Berbahagialah engkau Ayub dan Sance, karena engkau percaya dengan Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati. Biarlah kasih Kristus yang menjadi dasar dari pernikahanmu, yang mengikat dan mempersatukanmu, yang memampukan kalian untuk hidup sebagai pasangan yang saling mencintai sampai maut memisahkan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah kalian dan baiklah keadaanmu. Sanje, engkau akan jadi istri yang seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti pohon tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah engkau juga Ayub, diberkati karena engkau adalah suami yang takut akan Tuhan.
Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati kehidupan pernikahan kalian, memampukan kalian senantiasa menjaga dan memelihara keharmonisan kehidupan pernikahanmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dengan kesukaan dan memenuhimu dengan segala berkat jasmani dan rohani dan memberi engkau damai sejahtera. Dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berkati kedua kekasih kami ini. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saat ini di hadapan Allah dan disaksikan oleh keluarga dan jemaat dan dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus dan berdasarkan Undang-Undang Pernikahan Negara Republik Indonesia, saya menyatakan kepada saudara berdua sah sebagai suami dan istri. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Hari ini Ayub akan membuka cadar dari Sance. Silakan diabadikan, mungkin arahnya lebih. Dan akan memberikan ciuman kudus, ya. Bisa diberikan ciuman kudus, bisa. Silakan. Siap Ayub? Iya. Yang dicium kekasihnya bukan maskernya, shirtnya. Nah, oke. Iya. Kenapa Sance? Ini mau difoto soalnya, nggak apa-apa. Iya, silakan. Duduk, oh, nggak apa-apa. Sabar ya Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan. Apakah sudah diabadikan? Kurang katanya, sekali lagi. Pelan-pelan, silakan. Dan saat ini kedua mempelai akan selain memberikan ucapan terima kasih kepada keluarga, juga mereka akan memberikan persembahan sulung pertama yang diberikan sebagai pasangan suami istri. Saya persilahkan, silakan. Ku miliki sesuatu
Demikianlah hari ini kita telah menyaksikan bagaimana mereka, Ayub dan Sance, mengikatkan janji di hadapan Tuhan sebagai suami dan istri. Segenap tim pengembalaan Surabaya City Blessing mengucapkan selamat kepada Sance dan Ayub, dan dari gereja kami ingin menyerahkan akan surat pernikahan ini beserta Alkitab, firman yang kalian bisa baca setiap hari untuk menjadi pedoman hidupmu. Sekali lagi selamat kepada Ayub. Ya, selamat. Ya. Bapak Ibu sekalian, di akhir acara ini perkenankan saya memperkenalkan pasangan yang berbahagia pagi hari ini, yaitu Ayub dan Sance. Tuhan memberkati. Ya, silakan.